Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Amatsyah, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informatika. Sekarang saya dari semester 3 dan saya ingin menjelaskan program yang saya buat, yaitu pemrograman berbasis desktop, tugas praktik 1. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan program yang sedang saya buat. Pertama, dari kode paling atas, yaitu import Java Util Scanner. Artinya kita di sini buat program untuk memanggil folder Java Util Scanner. Kenapa Util Scanner? Karena fungsinya untuk scanner input user ke kita. Lalu di sini kita buat programnya di badan main publik ya, di badan main. Seperti biasa kita buat public static void main scanner. Kita lalu di sini menuliskan scanner input. Artinya di sini kita buat program biar berfungsi inputan ke programnya. Lalu kita di sini buat dua string menu dan harga. Di sini ada double array. Kenapa double? Karena ntar di sini ada float ya, karena harganya. Lalu kita susun rendang, ayam, gulai, sambal hijau, nasi putih, dan harganya di sini ada 5 juga karena menunya juga 5. Lalu kita di sini bikin double total belanja 0, kita setting dari 0 karena belanjanya dari 0. Lalu selamat datang di restoran Padang, kita buat print line di sini. Lalu di sini kita buat sistem menampilkan daftar menu dan harga. Kita buat pengulangan i sama dengan 0, i lebih kecil dari menu lain, artinya menu array yang tadi yang berjumlah 5, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 karena array dimulai dari 0. Lalu i++, pengulangannya akan berhenti sampai menu lainnya terpenuhi. Lalu kita di sini buat sistem printf, %d artinya integer akan menampilkan integer, persen 15 x artinya kita menampilkan string yang berjumlah 15. Lalu kita buat float di sini. Lalu kita n artinya spasi ke bawah. Lalu di sini kita buat i +1 artinya kita dimulai dari bukan 0 tapi dari 1. Lalu menu i ya ini harga i dimulai dari sini. Lalu kita buat proses input pelanggan. Di sini kita buat string tambah pesanan. Lalu kita di sini buat pengulangan dual artinya pengulangan yang pengkondisiannya ada di akhir. Lalu kita di sini buat print pilih menu ya. Lalu kita di sini buat integer pilihan untuk ketika kita pilih menu masuknya ke integer pilihan. Lalu di sini kita buat program apakah valid atau tidak. Kita bikin if else, pengecekan kondisi. If pilihan lebih besar dari 1 dan pilihan lebih kecil dari menu lain, artinya kalau pilihannya di atas dari menu lain tadi kan 5, itu akan error. Misalnya kita nulis 6, itu akan masuk ke else. Else-nya adalah pilihan tidak valid atau silakan coba lagi. Lalu di sini kita buat program menghitung total harga. Di sini kan tadi total belanja 0, jadi total belanjanya 0 plus sama dengan, artinya misalnya 0 plus sama dengan harga pilihan -1. Misalnya kita tadi milih harganya 5. Tadi kan harga nasi itu 5.000, berarti total belanja itu 5.000 dan akan dikali porsi. Lalu kita di sini bikin sistem printf, artinya misalnya Anda memesan 5 porsi nasi Padang. Lalu else kita bikin pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Lalu di sini kita buat sistem outprint, tambah pesanan lagi ya atau tidak. Kita buat string tambah pesanan, input text kita buat inputan kalau misalnya error. Lalu kita buat pengecekan kondisi di akhir.
Kalau tambah tambah pesanannya iya, artinya program pengulangannya akan mengulang. Kalau kita pilih tidak, lalu program akan ke bawah. Lalu kita di sini bikin proses perhitungan diskon double. Kita buat tipe data double yang bernama diskon. Kita mulai dari 0. Lalu double total bayarnya kita bikin 0 juga. Ini sebenarnya 0. Kita buat pengkondisian if total belanja lebih besar daripada 100.000, artinya kalau total belanjanya lebih besar dari 100.000 masuk ke program yang ini. Kita lalu buat diskonnya. Diskon sama dengan total belanja kali 0,10, artinya 0,10 itu 10%. Berarti total belanja 200.000 kali 10% itu 20.000. Berarti 200.000 kurang 20.000 sama dengan 180.000. 180.000 ntar total belanja. Berarti diskonnya 20.000, berarti angka 20.000 masuk ke diskon. Lalu total bayar di sini sama dengan total belanja min diskon. Misalnya total belanja 200.000, yang kayak tadi 200.000 dikurang diskon 20.000, berarti 180.000 masuk ke total bayar. Lalu kita buat struk pembayaran. Kita buat struk pembayaran yang rapi kayak gini. Desainnya ini sama, persen off, artinya ini float. Lalu min n garis miring n itu ke bawah biar rapi aja. Lalu input close, berarti ini program sudah selesai. Ya kurang lebihnya seperti itu. Coba kita jalankan programnya. Misalnya kita mau makan rendang 2, nasi putih 2, berarti kita pilih rendang karena nomor 1 dan porsi 2. Lalu kita beli lagi nasinya itu ada di 5, porsinya 2. Kita pesan lagi tidak, karena harganya di bos 100.000, maka diskonnya tidak akan berlaku. Jadi diskonnya di sini 0. Ini struk belanjanya, total belanja 60.000. Misalnya kita mau ngulang lagi, kita mau bikin diskonnya bekerja, berarti kita beli rendang yang banyak. Misalnya jumlah porsinya 20, rendangnya 20. Saya mau ngejelasin lagi kenapa tadi ngetik langsung error, maksudnya programnya langsung selesai. Tik itu dibaca tidak. Kenapa bisa gitu terjadi? Karena ada ini bagian di periksa apakah valid. Kan if-nya itu kalau misalnya if yang masalah tadi nih tambah pesanan lagi atau tidak, kalau kita klik ya artinya kan ngulang. Tapi ketika else di sini ada di sini while, ketika kita nulis tambah pesanan, kita ketik di luar tidak, kita mengetik ngasal apapun, itu akan bisa bekerja karena kita pakai equal ignore cache. Artinya kita tidak sensitive cache-nya dimatiin. Jadi kita nulis di luar itu bisa. Misalnya kita ketik ya kecil ya besar itu nggak ngaruh gitu. Mau ketik y-nya gede, y-nya kecil, itu tetap bekerja. Lalu kita misalnya membuat program error, jadi kita ngetes biar bekerja ke else, biar kita masuk ke else ya, pilihan else. Misalnya kita pilih menunya, ini kan 1 sampai 5, kita pilihnya 6. Nah error, terus kita ketik masalah aja, itu langsung berakhir karena yang di while-nya itu adalah ya. Selagi kita ngetik ya, program akan berulang terus. Tapi di luar kita ngetik ya, itu bakalan break ke bawah. Break itu maksudnya programnya berjalan. Ya kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya terkait program pemrograman kasir nasi Padang. Bila ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.